Ya, selamat malam lagi, kembali lagi dengan Football Talk. Hari ini aku pengen bahas match-match. Dan by the way, gue udah 2 kali nggak buat video. Dan ya kemarin tuh gue beneran tepar, beneran nggak ada niat buat video sama sekali. Karena selama ini gue udah tidur tiap hari 4 jam. Jadi beneran beneran parah banget. Dan tiba-tiba gue semalam tuh tidur 8 jam. Dan itu seger banget. Semalam gue nggak rekam video sama sekali. Bahkan video untuk channel gue yang lain gue gak rekam sama sekali. Gue nonton anime 6 episode berturut-turut, nonton sampai tamat. Kalau kalian penasaran animenya apa, kalian komentar aja di bawah. Ya, by the way, kita langsung aja balik ke topik. Aku pengen bahas, ya agak kejauhan sih, Manchester City versus Fulham. Mungkin ini udah expired sih. Ya, tapi gue bahas aja karena belum gue bahas. City itu sebenarnya, ya intinya secara 90 menit itu City lah yang menang. Dan di menit ke-26 itu, Joao Cancelo kena kartu merah. Dia mendorong seorang pemain Fulham. Sebenarnya itu memang layak penalti atau maksimal kena kartu kuning. Tapi Joao Cancelo sama sekali tidak layak kena kartu merah. Dan itu sangat tidak fair. Wasitnya memang, parah sih asli. Memang wasit terparah yang pernah gue temui lah. Udah memang, ya memang semuanya rata-rata wasit Inggris kayak gitu sih. Memang parah aja. Jadi ya sebenarnya yang lebih parah lagi lu tahu apa? Fulham itu melawan 10 orang, City 10 orang, tapi mereka tetap main parkir bis. Di sana gue langsung cap Fulham ini adalah tim yang sangat sampah by the way. Ternyata pelatihnya itu pelatih Portugal, namanya Marco Silva. That explains all things. Marco Silva pelatih Portugal, tahu sendiri lah pelatih Portugal kayak gimana, kayak Mourinho lah, kayak Dosan, kayak siapa namanya pelatih timnas Portugal, lupa aku namanya, Fernando Santos atau apa ya. Pokoknya aku nggak tahu kenapa orang Portugal tuh selalu sangat suka main parkir bis, incar counter. Padahal ini mereka sampai lu dapat peluang emas, lu punya peluang emas di mana lu lebih satu pemain, tapi lu nggak memanfaatkan peluang itu. Dan tiba-tiba City dapat penalti, bang, Haaland gol dan sangat layak menang 2-1. Dan gue seneng banget. Gue dari dulu paling benci yang tim yang namanya main parkir bis, incar counter. That is not football. I don't like negative football. Oke guys, jadi kita langsung bahas apa aja. Kemarin ada Barcelona menang lawan Almeria 2-0. Gue nggak mau bahas banyak. Pokoknya intinya Barcelona 90 menit bermain seperti biasa, bermain tiki-taka, possession football, dan kali ini secara mengagetkan Busquets, Pedri, sama De Jong, mereka tiga ini bermainnya spesial udah kecil, nggak kayak dulu. Dulu pas mereka main tuh kan jaraknya kayak jarak antar pemain tuh gede banget lah. Jadi kalau misalnya musuhnya tiba-tiba dapat bola, tinggal kena counter lewat tengah doang dan selesai. Tapi kali ini Busquets, Pedri, De Jong sepertinya mereka udah belajar dari kesalahan atau gimana, atau Safi yang belajar dari kesalahan. Jadi mereka jarak antar lini itu udah deket banget. Kalau misalnya ada bola hilang, mereka tinggal press. Kayak 3 orang press, nggak kejauhan lah. Jadi Busquets itu nggak sendirian sama sekali. Dan beneran apa ya? Dan Barcelona ini udah main seperti biasa lah, tiki-taka, possession. Tapi belum bisa dinilai karena mereka selalu di La Liga tuh melawan tim yang nggak melawan sama sekali. Jadi ya mereka bukan menang lawan tim seperti Bayern atau Madrid atau apa di mana timnya lumayan bisa melawan, tapi ini beda cerita. Jadi ya nggak bisa jadi parameter juga lah. Cuma yang penting itu mereka udah dapat confidence-nya bermain bagus. By the way, Ferran Torres jelek banget. Ya udah kita langsung aja ke match yang paling seru, yaitu Chelsea versus Arsenal. By the way, kalau gue agak males dijelasin Arsenal, kenapa? Seperti biasa, karena mereka bermain sangat bagus. Bermain total football, sangat sabar, possession. Mencoba penetrasi dengan tempo yang lebih lambat. Seperti biasa lah, gak ada perubahan. Cuma yang pengen gue bahas di match ini yaitu Chelsea. Chelsea itu bermain dengan 4-3-3. Mason, ya aku lihat lini tengahnya, dan gue down banget. Loftus-Cheek, Jorginho sama Mason Mount, Loftus-Cheek ini. Kalian tahu sendiri lah kalau Loftus-Cheek main di lini tengah itu seperti apa. Bagaikan gak ada pemain sama sekali, asli, kayak tiang listrik. Dan yang lebih parah lagi, lu tahu apa? Kai Havertz jadi striker, Aubameyang jadi left wing, Sterling jadi right wing. Seperti kita tahu, Sterling itu memang pernah main jadi right wing, di mana dia bermain sebagai traditional winger, tapi sekarang dia udah bermain di kiri, dan dia sekarang main balik di kanan lagi. Tapi aku gak bisa blame Potter terlalu banyak, karena di sisi lain Sterling itu dia lumayan susah cetak gol, beneran mandul banget. Jadi aku nggak blame Potter kalau dia taruh Sterling di kanan sih, ya oke aja. Cuman Aubameyang di kiri, kalau dia masih muda oke nggak apa-apa karena dia kenceng dulu kan. Tapi ya dengan usia segitu lu main dia di left wing, lu malahan main Kai Havertz yang dimana dia adalah pemain yang sejenis role nomor 10 seperti Mason Mount.
Lu mainkan dia aja sebagai number 9 striker ya something is wrong. That is a wrong decision. Lu bagusnya taruh Alba di striker. Havertz lu tarik, mungkin lu taruh Ziyech di kanan, Sterling di kiri, itu lebih betul, atau Pulisic di kiri. Cuma aku nggak ngerti kenapa Ziyech asing nggak dapat main ya. Apa memang masalahnya di pemain atau di pelatih? Tapi nggak mungkin pelatih deh. Pelatihnya udah ganti kok. Kemarin Tuchel nggak kasih Ziyech main, sekarang Potter nggak kasih Ziyech main juga. Makanya aku bingung. Jadi ya pokoknya intinya Chelsea itu bermain dengan 4-3-3. Sebenarnya ya seperti yang aku selalu bilang, 4-3-3 adalah formasi yang paling cocok untuk Chelsea lah. 4-2-3-1 sih sebenarnya. Cuma di sisi lain mereka tuh form pemainnya beneran jelek banget. Semua jelek banget. Loftus-Cheek jelek, Sterling jelek, Havertz jelek, Aubameyang jelek, Mason Mount jelek. Lu bayangin deh, lu ada 5 pemain depan yang dimana mereka bermain jelek. Jadi lu SPA apa yang bisa dapat gol? Gimana lu bisa dapat gol kalau pemain depan aja jelek? Dan Arsenal tuh beneran gempur Chelsea itu di babak kedua loh. Beneran. Dan Chelsea itu cara nyerangnya apa ya? Yang gue permasalahkan dari Chelsea versi Potter ini, beberapa match terakhir ini, kalau mereka nyerangnya kencengnya tuh kenceng banget, beneran gila. Sampai 5-7 pemainku tuh ke depan, termasuk wingbacknya, beneran high risk banget, sampai tinggalin 2 pemain di belakang. Sama satu DM lah, yaitu Jorginho atau siapa, jadi 3 pemain lah. Tapi kalau pas mereka mainnya lambat, itu lambatnya terlalu lambat. Sirkulasi terlalu lambat. Jadi tiap kali mereka passing bola ke kiri, ke kanan, itu lawannya, koordinasi kumpulan pemain lawannya tuh udah ikut bolanya duluan. Karena saking lambatnya tuh bola. Jadi kayak mereka nggak bisa penetrasi. Chelsea nggak bisa penetrasi karena tiap kali mereka passing lambat banget. Mereka bisa ikutin lawannya. Jadi ya itulah makanya mereka kecepatan tempo bermainnya tuh gak balance, secara koordinasi gak balance. Dan sisi lain kedua, pemain Chelsea ini masih drop. Aku gak tahu kenapa mereka drop ya, cuman ya sebenarnya Potter ini juga lagi tahap eksperimen. Jadi banyak sekali faktor yang membuat Chelsea itu sebenarnya gak perform kemarin. Dan yang paling nampak itu lini tengah sama lini depannya beneran gak perform sama sekali. Jadi ya Alba aja kena tarik 60 menit. Jadi gue kasihan aja sih Aubameyang. Setelah udah 3 hari ini dia jadi meme kan, nothing personal. Lucu aja sih. Sebenarnya Aubameyang nggak ada niat bilang itu sama sekali. Cuman itu dari pihak Chelsea yang paksa Aubameyang buat itu jadi konten lah, suruh dia bilang kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Cuman kasihan aja sama Aubameyang sebagai fans Barca. Kita langsung aja ke Aston Villa, Manchester United. Aku nggak usah basa-basi soal ini. MU itu mainnya jeleknya luar biasa, asli. Kalau kalian nanya gue secara 90 menit overall MU main kayak gimana? Simple. Mereka dapat bola, mau coba penetrasi, melakukan kombinasi dikit-dikit. Kalau lawan udah padat, solid defense-nya, mereka main long ball, main crossing, dan lain-lain sebagainya. Beneran kayak main di atas padang pasir lah, nggak bisa main bola bawah gitu. Susah banget asli. Dan MU itu seperti biasa mereka sangat tidak sabar dengan memegang bola. Kalau kalian lihat line up-nya itu ada 4 back itu Luke Shaw, Martinez, Lindelof, Dalot, DM-nya ada Eriksen, Casemiro. Attacking midfield ada Garnacho, Donny van de Beek sama Marcus Rashford, dan ada Cristiano Ronaldo di depan sebagai striker. Dan yang aku harus bilang jelek siapa aja? Garnacho jelek, Ronaldo jelek, Rashford jelek, Donny van de Beek jelek juga, tapi gak bisa salahin van de Beek karena dia nyaris gak dapat bola sama sekali di lapangan asli. Sebenarnya aku beneran gak ngerti apa yang terjadi sama Van de Beek ya. Bukan sama Van de Beek-nya sih, sama apa yang pemain-pemain lainnya tuh, teammate-nya tuh sendiri mikirin Van de Beek itu sebagai apa. Aku gak ngerti. Kayak dia, lu bayangin deh, lu udah sebagai pemain yang karir lu udah hampir mati, nyaris gak dapat main, dan sekali lu dapat main jadi starter, dan dimana lu main tapi gak dapat supply dari kawan lu sama sekali, supply bola dari kawan. Jadi lu gimana bisa buktikan kepada pelatih kalau memang lu bisa bermain, kan? Ya jadi ya susah aja sih. Cuman ya mau gimana ya, gue kasihan juga. Oke lah kalau lu gak mau main Van de Beek, lu masa mau start Bruno? Lu masa mau jadikan Bruno jadi starter? Lu tahu sendiri Bruno ini beberapa match akhir mainnya kayak tai. Eriksen udah mulai menurun juga. Jadi tapi nggak dapat ganti ya, mau siapa lagi? Eriksen juga udah mulai jelek, nggak keseringan main. Sebenarnya kalau di dalam fase seperti ini udah harus rotasi. Cuma lu yakin mau masukin Fred sama McTominay untuk ganti ke Eriksen? Kan nggak mungkin, ya kan? Luke Shaw juga jelek. Lindelof, Martinez juga melakukan blunder di gol pertamanya, di mana Leon Bailey dapat gol. Gol keduanya itu yaitu free kick dari Lucas Digne. Oke, susah. Memang mereka jebolnya itu 11 menit pertama udah jebol 2 gol.
Tapi di sisi lain secara build up tuh beneran MU tuh kacau balau, asli kacau balau. Jadi kayak MU tuh sebenarnya lagi ya seperti aku bilang lah, mereka ini kan lagi proses lah. Jadi pasti ada naiknya, pasti ada turunnya. Jadi aku sebenarnya nggak heran MU melalui proses seperti ini. Jadi ya nggak mungkin kita sepertinya kalau kita kayak contohnya beli saham kan nggak mungkin chartnya naik terus gitu. Pasti kayak naik terus, naik terus, naik terus. Tapi dia apa ya, arahnya tetap naik gitu. Jadi kayak kita santai aja. Kalian sebagai fans MU santai aja. MU itu bakalan meroket dengan Ten Hag, percaya gue aja. Karena Ten Hag udah terbukti di Ajax dengan tiap tahun ganti 6 pemain baru dan tetap perform banget di Champions League, di Liga juga. Jadi ya tenang aja. Ini Ten Hag bos. Ya dah kita langsung masuk aja ke apa namanya? Ke match yang terakhir yaitu Tottenham Hotspur versus Liverpool. Ya, gue sebagai fans Liverpool sebenarnya gue agak kecewa dengan match ini. Ini beneran bisa dibilang setengah ugly win by the way. Soalnya di first half itu Liverpool main sangat bagus. Bukan sangat bagus sih, bagus oke lah. Tapi di sisi lain Spurs itu beneran main parkir bis ya di first half. Beneran memalukan. Asli, Conte ini mau lawan tim Liga 1 pun Indonesia pun kurasa mereka tetap bermain parkir bis. Dan Spurs itu bermain dengan 5 back, 5-3-2 karena Son Heung-min sama Richarlison cedera. Sedangkan Liverpool bermain dengan 4-3-3, tapi bukan beneran 4-3-3, lebih ke 4-1-2-1-2 di mana Firmino jadi attacking midfield dan dua striker di depannya yaitu Nunes dan Salah. Dan sebenarnya Nunes itu bermain not bad, tapi seperti biasa dia beneran shootingnya itu macam dia tuh striker tapi macam nggak pernah shooting sama sekali asli. Kurasa dia memang diciptakan oleh orang tuanya hanya murni untuk bisa cetak gol dari kepala doang. Kakinya tuh beneran kayak nggak ada gunanya sama sekali, cuma untuk lari doang sih. Nggak ngerti juga asli. Muhammad Salah tuh ya dapat gol lah, dia dapat 2 gol by the way. Dan gol pertama tuh keren banget. Yaitu assist dari Nunes juga. Nunes akhirnya nggak egois akhirnya dan Salah cetak gol. Ya. Dan gol kedua dari Salah tuh adalah blunder dari Eric Dier di mana dia headernya kurang kuat, malahan headernya ke belakang jadi ya kebobolan 2-0. Dan beneran Spurs itu di babak 1 itu beneran diobok habis-habisan by the way. Dan masuk ke second half. Second half itu malahan Spurs yang mendominasi Liverpool by the way. Akhirnya Spurs itu berani keluar karena mereka udah ketinggalan 2 gol dan dapat 1 gol dari Harry Kane, which is ya Harry Kane menunjukkan kualitasnya sebagai striker top dunia. Tapi setelah itu by the way kalau gue boleh ingat ya, TA itu ada melakukan pelanggaran di mana dia mendorong penyerang Spursnya di dalam kotak penalti, tapi lucunya kalian tahu nggak guys, TAA memang pelanggaran tapi nggak kena penalti. Liverpool nggak kena penalti. Harusnya Spurs ini apa ya, dapat penalti. Jadi aku bilang seperti kejadian yang ada di City lawan Fulham itu di mana ya Cancelo dapat penalti tapi di sini TAA nggak dapat penalti, tapi Cancelo kena merah. TAA nggak kena kuning, bahkan kayaknya nggak kena kuning pun bahkan seingat gue. Makanya aku nggak ngerti sebenarnya wasit Inggris itu sesampah itu, parah banget asli. Tapi nggak usah bahas sampai sana lah. Intinya tuh second half itu beneran Liverpool tuh diobok-obok sama Spurs. Terbalik pula saking parahnya Liverpool. Betapa jauhnya mereka jatuh sekarang. Ya sebenarnya Liverpool itu secara build up itu pas di second half itu beneran murni andalin stamina doang dan fighting spirit. Tapi secara sistem, secara 4-3-3, secara taktik beneran udah kacau balau. Kurasa karena memang otak mereka udah enak banget. Tahun lalu mereka bermain dengan 4 final, EPL, UCL, FA dan Piala Kebo. Jadi ya kurasa mereka udah beneran kecapean ya. Tapi lu mau gantikan siapa? Lu mau gantikan Curtis Jones? Kan nggak mungkin juga. Jadi ya susah juga kan. Beneran hancur lebur si Liverpool asli. Tapi di sisi lain Spurs juga tembak 2 kali, kena tiang 2 kali. Dan Alisson tuh melakukan blunder 2 kali juga. Jadi Liverpool itu sangat beruntung. Mereka nggak kejebolan 2 gol. Harusnya Spurs itu bisa 3-2 pun menang kalau misalnya itu 2 kali nggak ketiang. Tapi ya life is life, football is football. Dimana luck itu sangat juga adalah salah satu faktor dari sport ini. Ya itu aja dulu untuk video ini. Gue agak terburu-buru karena ya gue nggak mau video ini kelamaan juga karena gue bahas sangat banyak match di video ini. Ya gue pengen bilang thank you guys so much for watching. Please like and subscribe and I'll see you guys in the next video. Bye.